Setelah gagal melengsarkan Presiden Joko Widodo, kini agenda para pembenci dan barisan sakit hati ingin mengagendakan agar adil Jokowi dan melejulkan Gibran. Di antaranya mereka adalah para pendukung Anies Baswedan. Ada Roy Suryo, Marwan Jafar, dan berbagai macam tokoh-tokoh yang kemarin sakit hati dikarenakan kalah dengan Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden. Setelah Prabowo dilantik, agenda selanjutnya makzulkan Fufu Fafat dan adili Jokowi. Masih agendanya, civil society sekarang hanya dua. Satu, makzulkan Fufu Fafat. Kedua, adili Jokowi. Itu dua itu aja. Jadi tidak ada agenda. Semua. Artinya gini, akan ada proses impeachment terhadap Fufu Fafat. Nah itu proses politik, tapi civil society, mahasiswa, agendanya kebetulan mahasiswa civil society sama agenda sekarang. Dua itu aja, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah itu agenda lagi sama. Nah kita tidak tahu apakah Prabowo akan sealiran dengan itu. Tapi saya katakan civil society sekarang tidak mempersoalkan sama sekali Prabowo. Yang dia persoalkan adalah jadi hanya tiga. Prabowo harus menjadi dirinya sendiri. Silakan menjadi presiden. Dan presiden pimpin negara ini dengan baik sesuai dengan visi misi dan pikiran dia. Nah dan biarkan proses politik dan proses hukum terjadi terhadap Jokowi dan dinastinya. Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Pak, Anda tahu nggak? Presiden Prabowo itu memilih Gibran untuk menjadi wakilnya. Dan sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau Anda mengatasnamakan rakyat Indonesia yang mana Pak? Dari Sabang sampai ke Merauke, itu banyak yang memilih Prabowo Gibran untuk menjadi pemimpin. Paham nggak itu? Jadi jangan Bapak mengajak-ngajak atas nama rakyat Indonesia. Saya rakyat Indonesia, tidak setuju dengan pendapat Bapak. Kalau Bapak mengatakan adili Jokowi, mohon maaf Pak, 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, bukti suksesnya sudah ada. Oke? Gitu aja kok repot. Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin start videonya. Makin aneh aja orang-orang ini. Setelah tuntutan memakzulkan Pak Jokowi nggak berhasil, sekarang Gibran lagi. Apa udah nggak ada kerjaan lain apa? Bobo rakyat. Iya kita tahu bahwa kalian pun juga termasuk rakyat. Tapi sudah. Setelah bapaknya nggak berhasil dilengsarkan, nggak berhasil dimakzulkan, kini giliran anaknya lagi. Komplit dah. Presidennya, bapaknya nggak berhasil dimakzulkan. Kini giliran anak beliau jadi wakil presiden terpilih. Mau dimakzulkan juga. Ya Allah ya Rob. Udah gak ada kerjaan lain emang. Wah, tapi salut deh buat donaturnya. Hebat. Kenceng juga tuh donatur ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus. Kemarin ya, yang kita mendorong balik yang mau membegal keputusan waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi. Bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan.
sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina para pejuang kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Ya, gitu. Nah, sama. jadi sekali lagi, Okay. sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Oke. Ya. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang naik adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa itu berarti bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufafa. Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, konstitusi, dan daulat rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai presiden di gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 28 November 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Sekali lagi, adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kira kata-kata mendesak itu juga perlu dipertegas, itu mendesak. Saya kira yang lebih pas itu menuntut. Menuntut. Iya, jangan mendesak. Dia nggak mau. Kalau menuntut ini kalau nggak dilaksanakan itu ada sanksi yang tegas gitu dari rakyat terutama. Jadi saya usulkan katanya itu menuntut Prabowo untuk melakukan apa saja yang nanti akan kita tuntut. Terutama itu adalah menuntut kejahatan oleh oligarki di Indonesia selama Jokowi berkuasa. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya kejahatan oligarki itu sudah sangat nyata, mengkhianati negara, lalu mengingkari atau melakukan KKN yang sangat masif oleh oligarki yang memang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga oleh konglomerat hitam. Jadi karena itu saya kira bagi kita
tidak cukup Pak Prabowo itu hanya pidato dari satu pidato ke pidato lain. Dari pelantikan nanti ada peresmian apa, ada kongres apa, ada munas partai apa, itu pidatonya ya sama isinya itu. Nadanya memang saya akan begini, akan begini, akan begini. Tapi fakta di lapangan setelah 100 hari itu tidak ada yang nyata. Hanya angin surga. Itulah sebabnya saya kira salah satu alasan Purnawirawan untuk menyatakan sikap ini karena itu hanya omon-omon, hanya memberikan janji palsu. Padahal kekuasaan itu ada di tangan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Ditambah lagi nanti dukungan rakyat. Nah, kurang apa lagi? Karena itu penjahat nomor 1 tadi, Joko Widodo, itu dia harus berani singkirkan. Betul. Ya, kalau tidak ya memang pantasnya. Saya setuju tadi Bang Refri, kita kasih batas. Tapi batasnya jangan sampai setahun kelamaan. Bisa kasih misalnya 6 bulan, cukup itu. Karena ini penjahat ini sudah merusak bangsa Indonesia. Rakyat sudah banyak yang ditindas. Lebih jahat kejahatan rezim oligarki ini dibanding penjajah dulu. Kita perhatikan misalnya di Rempang atau di Banten misalnya, itu sudah contohnya sudah sangat nyata. Jadi karena itu diingatkan sekali lagi, kita menuntut Pak Prabowo segera nanti melaksanakan apa yang akan dibacakan oleh Purnawirawan. Tuntutannya itu antara lain adalah bagaimana supaya oligarki pelaku PSN P2 ditangkap, PSN P2 dibatalkan, Jokowi ditangkap dan diadili, Gibran nanti dimasukkan misalnya. Itulah hal-hal besar yang saya kira kita tuntut untuk segera dilaksanakan oleh Prabowo, dan itu bisa dimulai dengan mengganti menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo pada saat akan dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Saya kira itu. Siap, makasih banyak.